Ya, selamat siang sahabat segala bisa teknik. Di video kali ini saya akan mereview ini kulkas 2 pintu yang pernah saya pasang timer. Kondisinya sekarang gimana setelah 1 minggu penggantian ini? Ternyata ini normal, udah jadi es batu, dinginnya merata. Kita lihat bunga esnya yang ada di evaporator. Saya keluarkan dulu es batunya. Kita buka, ini tutupnya. Oh, ternyata merata. Jadi ini fungsi timernya yang saya pasang berjalan normal. Ini ditandai dengan evaporator yang merata. Jadi kalau mesin kulkas 2 pintu evaporator yang normal itu tampilannya kayak gini, teman-teman. Dinginnya merata ini esnya ini. Jadi dalam waktu tertentu kompresor akan mati, kemudian heater akan jalan untuk mencairkan es yang ada di sini. Nanti kita cek tekanan lain-lainnya. Di sini kita lihat tekanan kompresornya tertera 10 PSI, 10 kurang 8 PSI, enggak apa-apa, cukup ini. Pokoknya batas maksimalnya ini 10 PSI. Dan untuk ampernya tertera 0,4, 0,3, 0,4. Kemudian ini kompresor udah modifan. Aslinya kan ini inverter, berhubung nggak ada, diganti sama yang biasa sama tukang servis sebelumnya. Dan untuk ini pemasangannya saya akan menjelaskan timer 1.3 nya ini. Jadi untuk modul asli bawaan kulkas ini yang saya pakai hanya 12 volt untuk kipas sama lampu, dan yang lainnya untuk jalur heater sama kompresor saya buatkan baru dari ini timer 1.3. Nah, di sini untuk ini apa ini defrostnya yang asli bawaannya saya pasang di sini. Urutan kabelnya saya cari di depan. Kemudian untuk heater ini warna coklat nyambung ke fuse warna oranye menuju ke tegangan netral. Jadi ini netral dari listrik menuju ke heater, fuse menuju ke fuse, terus masuk, fuse-nya nyambung dengan heater, masuk ke kabel warna putih. Di sini warna putih nomor 1.
Yang dari heater nyabang 2, satu ke warna putih nomor 1 menuju ke bimetal. Dari bimetal menuju ke kabel warna coklat, ini nomor 2 warna coklat. Sedangkan kabel nomor 3 ini saya ambilkan pasa, atau kalau yang di taspen nyala, nomor 3. Kemudian yang nomor 4 menuju ke kompresor, kabel warna biru ini menuju ke kompresor. Terus kabel dari kompresor satunya ini nyambung jadi satu menuju dengan fuse menuju ke netral. Untuk lebih lengkapnya nanti saya gambarkan secara rinci bagaimana cara merangkai timer 13. Ya, kita lanjut lagi teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan cara pemasangan timer 13 yang saya pasang pada kulkas 2 pintu yang tadi. Di sini fungsi timer 13, kaki untuk menggerakkan timernya ada di posisi 1 dan 3. Sehingga alurnya seperti ini, arus yang masuk dari P fase atau yang di taspen menyala menuju kaki 3. Terus netralnya dari fuse ke header ke kaki nomor 1. Nah, perlu diingat, header dalam posisi seperti ini hanya berfungsi sebagai hambatan yang saya hitung tadi sekitar 365 ohm. Nah, untuk fungsi waktu normal, timer jalan normal selama 8 jam untuk menggerakkan kompresor, arusnya seperti ini. Dari fase menuju kaki 3. Kaki 3 menuju kaki 4. Kaki 4 menuju ke overload, kemudian kompresor. Nah, yang dari netral sini. Sehingga selama 8 jam timer nyala, fungsi kompresor jalan, atau untuk menggerakkan kompresor selama 8 jam untuk kaki 3 dan 4. Kemudian bila setelah 8 jam kaki timer akan berubah otomatis menjadi 3 menuju 2. Sehingga arus yang masuk dari P fase menuju ke kaki 3. Dari kaki 3 menuju kaki 2, kaki 2 ke bimetal. Karena bimetal jalan sehingga terjadi hubungan atau menyambung ini bimetal yang ada di dalam bimetal dalam suhu tertentu untuk mencairkan esnya. Terus ke heater, nah heater ke fuse. Dalam posisi seperti ini yang biru,
kaki 3 dan 2 menyala, sehingga heater berfungsi sebagai semestinya untuk mencairkan es yang ada di evaporator. Jadi keadaan defrost. Keadaan defrost, alurnya yang saya warnai biru. Dari fase menuju kaki 3, kaki 3 gandeng kaki 2 menuju bimetal, terus ke fuse. Setelah 1 jam proses defrost atau proses mencairkan es yang ada di evaporator, maka timer akan berubah lagi menuju dari kaki 3 ke kaki nomor 4 gandeng. Jadi yang warna merah. Warna merah arusnya seperti ini, 3 dan 4. Nah, teman-teman udah paham? Nah, fungsi bimetal di sini sangat fatal. Bila bimetal normal, maka dalam suhu tertentu akan terjadi kontak sehingga dapat mengalirkan arus dari pin 2 menuju ke heater. Nah, kalau fungsi bimetal ini rusak, maka heater tidak akan menyala karena ini tidak menyambung. Jadi sangat fatal ini fungsi bimetal ini. Untuk timer berjalan terus karena dialiri listrik dari sini kaki 3 dan kaki 1. Harusnya seperti ini dengan fungsi heater sebagai hambatan. Bagaimana teman-teman? Paham kan? Bila ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar dan saya akan jawab dengan sebaik-baiknya. Sekian video dari saya. Terima kasih dan wassalam.